saat orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Kini kaki kami berdiri di pintu gerbangmu Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Yerusalem telah didirikan, jadi kota bersambung rapat. Kesanalah umat berziarah, bersyukur kepada nama Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Berdoalah bagi Yerusalem, biarlah yang mencintaimu mendapat sentosa di purimu. Sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titah.
akan orang yang benarkan goyah. Orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan.
BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami. Dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap tubuh, hati, dan jiwa kita. Kasih-Nya begitu berkuasa dalam hidup kita, dan kesetiaannya mengharukan hati kita. Marilah kita bersekutu sebagai keluarga kerajaan Allah untuk terus memuji dan mengagungkan kuasa nama-Nya. Dan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kuasa merupakan salah satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Allah menganugerahkan kuasa agar manusia mampu menjadi kawan sekerjanya dalam memelihara semesta. Allah pun menganugerahkan manusia dengan akal budi agar manusia dapat mengelola kuasa dengan penuh hikmat. Jika kuasa tidak dikelola dengan hikmat, kuasa dapat menimbulkan pertentangan bahkan kehancuran. Hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Kuasa yang digunakan tanpa hikmat dapat mendorong manusia untuk menguasai anggota keluarga yang lain sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kita perlu betul-betul menyadari hal ini sehingga kita dapat mengendalikan kuasa yang telah Allah anugerahkan itu. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 25 ayat 28 menyatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Maka kita perlu berlatih untuk mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Dengan demikian, kita selalu menggunakan hikmat dalam mengelola daya dan kuasa di tengah-tengah keluarga sehingga mendatangkan damai sejahtera di dalam keluarga seperti maksud mula-mula saat Allah menganugerahkan kuasa pada manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami keluarga sebagai tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Kami sungguh bersyukur atas rahmat dan kemurahan yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami. Meski kami sadar ada kelemahan dan kekurangan di dalam keluarga kami. Bahkan diri kami masing-masing pun kerap gagal menjalankan peran yang semestinya kami lakukan. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami ketika kami tidak mampu mengelola kekuasaan dalam diri kami, sehingga tutur kata dan perbuatan kami menorehkan luka pada anggota keluarga kami yang lain, pada istri dan suami, pada anak-anak dan orang tua, pada opa dan oma serta sanak dan saudara kami yang Engkau anugerahkan di dalam keluarga kami. Karena Roh Kudus membarui hati dan pikiran kami agar kami berhikmat dalam peran yang kami jalankan di tengah-tengah keluarga. Di dalam kemurahan-Mu kami berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Dengan berdiri dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-30 yang berbunyi, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku, ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku, ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita naikkan doa kita, agar Roh Kudus memimpin, menerangi kita, terutama di dalam dwi pekan
atau tripekan atau bulan keluarga ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa masa-masa ini adalah kesempatan kami untuk belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Ada kesempatan kami untuk kami bisa mendalami dan menghayati lebih dalam tentang kebenaran-Mu. Dan juga ada banyak waktu untuk kami bisa mengevaluasi kehidupan kami. Apakah kehidupan kami sudah seturut dengan kebenaran firman-Mu? Maka ya Tuhan, nyatakan firman-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu. Roh Kudus terangi pikiran hati kami, supaya ketika kami memahami, menghayati, kami mengambil keputusan untuk kami melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, terutama kami sebagai keluarga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koreshi yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyi
baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga dari Matius pasal 22, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-22. Matius 22, 15 sampai 22. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang menerima dengan hati terbuka, sepakat untuk melakukannya, dan terus hidup secara konsisten berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa pandemik ini, kita juga menghayati tentang tema-tema keluarga. Saudara-saudara sekalian, tidak mudah untuk kita mengelola kehidupan keluarga kita saat ini. Kehidupan keluarga kita saat ini di tengah-tengah masa pandemik ini. Tidak mudah, saudara-saudara. Ada banyak doa yang dipanjatkan. Ada banyak pergumulan yang dibagikan. Dan kita tahu, salah satu konteks yang paling terdampak karena pandemik ini adalah rumah tangga atau keluarga. Maka di hampir seluruh GKI kita merayakan atau menghayati atau melaksanakan dwi pekan atau tri pekan atau bulan keluarga di dalam sebuah keprihatinan. Tapi kita semua percaya, saudara-saudara, kita tidak akan terus membuat hati kita sengaja terpuruk. Kita juga perlu bangkit. Bangkit untuk melihat rencana Tuhan. Bangkit untuk percaya pada kuasa Tuhan. Bangkit untuk kembali membangun keluarga kita di tengah-tengah kondisi ini. Saudara-saudara, pandemik ini menjadi satu virus yang membuat banyak orang terdampak langsung atau tidak langsung. Dan salah satu dampak yang kita bisa rasakan adalah ini, saudara-saudara. Kita melihat, mengalami berbagai bentuk kehilangan pada masa ini. Ada banyak orang kehilangan orang yang dicintai. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan kesempatan. Ada banyak orang kehilangan ruang untuk berjumpa satu dengan yang lain. Ada banyak bentuk kehilangan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang engkau alami saat ini? Kehilangan apakah yang engkau dan keluargamu alami saat ini? Kita semua mengalami kehilangan ini. Tapi saudara-saudara, sadarkah? Ada satu kehilangan yang jarang kita perhatikan. Yaitu kehilangan apa? Yaitu kehilangan kekuasaan. Kok bisa, Pak, kehilangan kekuasaan? Saudara-saudara, kehilangan kekuasaan ini bisa terjadi pada saat seseorang kehilangan jabatan ataupun kehilangan pengakuan akibat ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perannya. Ini terjadi di dalam kehidupan keluarga. Maka tema kita adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Saudara-saudara, ketika seorang suami, dia juga seorang ayah, kehilangan pekerjaannya, ketika dia mengalami hal itu, maka saudara-saudara,
dia mengalami disfungsi di dalam keluarga, perannya akan terganggu di dalam rumah. Maka saudara-saudara, ketika perannya terganggu, respon dari istri dan anak-anaknya berbeda daripada sebelumnya ketika dia masih ada di dalam pekerjaan itu. Ini membuat dia akhirnya mengalami ketidakpercayaan diri. Karena apa saudara-saudara? Dia kehilangan pekerjaan. Dan pada saat dia kehilangan pekerjaan, dia juga kehilangan perannya di dalam rumah tangga sebagai orang yang menghidupi keluarganya. Saudara-saudara, pada saat dia kehilangan perannya, maka otomatis dia juga kehilangan kekuasaannya. Saudara-saudara, ada orang yang kehilangan pekerjaan. Biasanya di dalam pekerjaannya dia mengatur orang ini dan itu. Dia mengatur karyawan untuk ini dan itu. Dia mengatur beberapa bawahannya untuk mengerjakan ini dan itu. Tapi pada saat dia kehilangan pekerjaan, maka dia juga kehilangan kekuasaan untuk mengatur baik pegawai maupun mengatur teman-temannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa ini banyak orang mengalami kehilangan kekuasaan. Saudara-saudara, pada kesempatan minggu ini kita belajar tentang kekuasaan. Dari teks Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan tentang kekuasaan. Tentunya ini kekuasaan yang positif. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisahnya, maka ada kelompok Herodian, ada kelompok Farisi bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan menurut pernyataan Tuhan Yesus berdasarkan Matius, niat mereka adalah mencobai. Kata mencobai adalah mencari kesalahan, supaya dengan kesalahan itu Tuhan Yesus kemudian dihukum. Menarik sekali. Saudara-saudara sekalian, dua kelompok ini sebenarnya bermusuhan. Kelompok Herodian ada kelompok yang mendukung Raja Herodes. Otomatis mereka adalah pendukung dari Kaisar Romawi. Di pihak lain adalah orang-orang Farisi yang sebenarnya sejatinya dia tidak suka pada kekaisaran Romawi dan tentu berlawanan dengan kaum Herodian. Tetapi kedua kelompok ini sepakat untuk bersama mencari kesalahan Yesus supaya Yesus itu bisa ditangkap. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Matius menyatakan bahwa mereka datang dengan bertanya, bertanya demikian. Boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Saudara-saudara sekalian, ini menarik sekali pertanyaan ini. Sederhana sih sebenarnya, tapi karena niat mencobai dan pada saat itu apapun jawabannya salah, saudara-saudara. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan, oh jangan bayar sama pajak, kamu kan orang Yahudi. Wah, itu bisa celaka, saudara-saudara. Kenapa? Karena jawaban itu bisa membawa Tuhan Yesus pada masalah yang lain. Berarti dia berlawanan dengan Kaisar. Tapi saudara-saudara, kalau dia bilang begini, bayarlah kepada, itu memang pajak harus bayar kepada Kaisar. Saudara-saudara, jawaban itu juga ada masalahnya berikutnya. Masalahnya apa saudara-saudara? Banyak orang Yahudi tidak suka pada Kaisar. Ini jawaban, apapun jawabannya, ini akan menyusahkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, menarik sekali di dalam bagian ini. Dengan kebijaksanaan ilahi, Tuhan Yesus memberikan jawaban tuntas, tulus, tegas, tetapi sungguh menegaskan tentang kebenaran itu. Sebenarnya yang dipertanyakan itu koin apa sih? Itu koin dinar Tiberius, saudara-saudara. Di sana ada gambarnya Kaisar Tiberius. Dan saudara-saudara, Kaisar Tiberius ini adalah kaisar yang memang sangat menjaga keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan pada saat itu untuk menjaga kedamaian, kenyamanan butuh dana yang besar memang. Dan salah satu dana yang besar itu
membutuhkan juga pajak dari rakyat di dalam kekuasaannya. Dengan pajak itu yang diambil oleh pemerintah dari rakyat, itu digunakan juga untuk menjaga kedamaian, kenyamanan di dalam masyarakat Kekaisaran Romawi. Saudara-saudara sekalian, maka isu pajak itu menjadi salah satu isu sentral di dalam masyarakat saat itu. Bukan hanya karena pajak itu digaungkan di dalam tahun-tahun itu pada zaman Kaisar Tiberius, tapi saudara-saudara sekalian, pajak itu merupakan salah satu cara pemerintahan Romawi untuk memperkuat kekuasaannya. Nah, saudara-saudara, menarik sekali jawaban Tuhan Yesus. Berdasarkan jawaban Tuhan Yesus, kita akan menangkap beberapa prinsip. Yang pertama, kekuasaan adalah sebuah kekuatan yang diberikan untuk mengatur. Sekali lagi, kekuasaan adalah suatu kekuatan yang diberikan untuk mengatur. Nah, kita bertanya kemudian, kenapa harus ada aturan atau ada satu kekuatan untuk mengatur? Karena manusia memang butuh diatur. Apalagi bicara tentang manusia yang banyak atau majemuk. Saudara-saudara, bangsa itu harus diatur, negara itu harus diatur, masyarakat itu harus diatur. Karena apa? Melibatkan banyak pribadi. Maka perlu ada kekuatan untuk bisa mengaturnya. Saudara-saudara, catatan yang kedua, secara implisit. Di sini kita melihat bahwa kekuasaan diperlukan untuk mengatur. Yang diatur adalah hubungan antar pribadi, peran-peran masing-masing pribadi, dan hak serta kewajibannya. Di dalam teks ini, kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada pemerintah Romawi berperan untuk menerima dan mengatur pajak itu. Nah, saudara-saudara, menarik sekali ya, di dalam bacaan pertama tadi kita melihat Yesaya pasal 45. Kita melihat bagaimana Nabi menyatakan bahwa Kores adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kores ini bukan orang yang percaya kepada Allah Israel, kepada Yahweh. Dia tidak percaya, walaupun dia tahu. Dia tidak percaya kepada Allah Yahweh. Tapi saudara-saudara, kenapa Yesaya kemudian mencatat ini? Kita semua yakin bahwa Yesaya melihat bahwa Kores itu juga diangkat oleh Tuhan. Dan kekuasaan yang Kores miliki adalah kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun Kores tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kekuasaan kepada pemerintah di dunia ini untuk mengatur, saudara-saudara. Jadi kekuasaan diberikan untuk mengatur, sebuah kekuatan untuk mengatur. Kalau kita membaca tadi 1 Tesalonika ya, pasal yang pertama, bacaan yang kedua. Kita akan melihat di sana juga ada satu pernyataan di dalam ayat yang ke-6. Jadilah penurut kami dan juga penurut Kristus. Saudara-saudara, kata kami di sini menunjuk pada siapa? Pada pemimpin gereja. Pada saat itu pada rasul. Memang yang menulis adalah Rasul Paulus. Tapi yang dimaksudkan adalah kepemimpinan yang Tuhan tunjuk di dalam gereja, di dalam umat. Menjadi penurut mereka berarti menjadi penurut Kristus. Menarik sekali. Di sini secara implisit mengatakan bahwa apa? Para pemimpin jemaat adalah orang-orang yang Tuhan berikan kekuasaan untuk bisa mengatur jemaatnya. Itu berarti saudara-saudara, kekuasaan di sini adalah untuk mengatur. Di dalam konteks ini, kaisar menerima kekuasaan oleh Tuhan untuk mengatur masyarakat, salah satunya. Mengatur negara, salah satunya mengatur pajak. Ada prinsip yang penting di sini. Hanya Tuhan
yang punya kekuasaan mutlak karena dia adalah sumber kekuasaan. Saudara-saudara, menarik di sini Tuhan Yesus mulai dengan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi yang wajib kamu berikan kepada kaisar, ayat yang ke-21. Dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini Tuhan tidak membenturkan antara kaisar dan Allah. Kenapa saudara-saudara? Karena apa yang diberikan kepada kaisar adalah pemberian Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan. Tetapi banyak orang memang kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan rezimnya, untuk kepentingan ambisinya. Ya. Akhirnya dia merasa kekuasaan itu mutlak, semena-mena. Nah, itu yang salah. Tapi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan tidak membenturkan antara kekuasaan kaisar dan kekuasaan Tuhan. Di sini juga secara implisit menegaskan bahwa hanya Allah yang punya kekuasaan yang mutlak. Karena dia tidak diberikan oleh siapapun. Dia adalah pemilik dari kekuasaan itu. Saudara-saudara, kalau kita bisa menyimak lebih lanjut ya, maka bicara tentang kekuasaan, ada beberapa kata yang penting di sini. Peran, kewajiban, kekuatan, mengatur. Dan itu yang juga kita akan ambil, terutama ketika kita bicara tentang kekuasaan di dalam rumah tangga atau keluarga. Saudara-saudara, berdasarkan teks ini, kekuasaan dalam keluarga berdasarkan Matius 22 ayat 15 sampai 21. Itu saya coba ringkas menjadi 3 hal. 1. Bagaimana keluarga itu bicara tentang membagi peran. Roles. Yang kedua, bagaimana ada aturan di dalam keluarga. Rules. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antar pribadi dalam keluarga, relationship. Dan saya mencoba mengkerucutkan atau mengkaitkan kepada konteks saat ini keluarga di tengah masa pandemi ini. Saudara-saudara, kalau kita menghubungkan dengan isu sentral, ya, saya coba menghubungkan tentang mengelola kekuasaan dalam keluarga dihubungkan dengan isu sentral yang saat ini keluarga sedang hadapi. Yang pertama, saudara-saudara, kita semua tahu bahwa virus corona ini walaupun dialami oleh semua orang di muka bumi ini, tapi dampaknya kepada setiap pribadi itu bisa berbeda-beda. Bagi seorang suami mungkin bisa berbeda. Bagi seorang istri mungkin bisa berbeda. Bagi anak-anak mungkin bisa berbeda. Itu sesuai dengan konteks hidupnya. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali bahwa BBC News itu memberikan kepada kita catatan bahwa virus corona ini punya perbedaan dampak kepada perempuan dan pria. Kita mengingat beberapa kasus. Seorang kepala rumah tangga kehilangan pekerjaannya padahal dia harus menghidupi anak istrinya. Ketika dia di rumah, dia mengalami tekanan karena belum punya ide untuk bagaimana dia membangun usaha baru. Nah, pada saat itulah istrinya coba-coba untuk home industry, buat makanan kecil-kecil untuk dijual supaya keluarga mereka bisa hidup. Saudara-saudara,
kemudian suaminya lebih banyak menghabiskan waktu untuk diam, memikirkan sesuatu karena tidak ada jalan, akhirnya tekanan itu menghantam mentalnya. Banyak main game, bangun siang, dan tidak tahu melakukan apa. Sedangkan istrinya bangun pagi, pesanan makin banyak. Dampak ini bisa kelihatan berbeda di masing-masing pribadi. Saudara-saudara, yang kedua, isunya adalah KDRT, saudara-saudara. Menarik sekali di dalam artikel ini, bahwa kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama pandemi. Dan kalau Bapak Ibu membaca artikel-artikel yang lain, ada satu tempat di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, ya, yang signifikan sekali peningkatan KDRT-nya. Padahal secara kultur tempat ini itu sangat mengagungkan perempuan dan wanita. Bahkan dengan sistem matriarkal itu, mereka sangat menjunjung tinggi peran wanita. Tetapi di dalam masa pandemik ini, tingkat ke KDRT di wilayah itu meningkat tajam. Saudara-saudara, dikaitkan dengan dua isu ini, kita coba melihat bagaimana kita mengelola kekuasaan dalam keluarga, bagaimana kita mengelola rules, bagaimana kita mengelola roles, dan bagaimana kita mengelola relationship itu. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita menata ulang roles kita. Harus disadari bersama bahwa apa? Bahwa peran di dalam masa ini harus kita tata ulang. Karena di dalam masa ini ada seorang istri yang sekarang malah dialah yang menjadi sumber dari penghasilan rumah tangga. Suami di dalam hal ini mendukung peran istri. Sebelumnya kondisinya terbalik. Suami menjadi sumber dari kehidupan rumah tangga, istri mendukung. Peran suami juga bisa berbeda. Di dalam artikel ini menyatakan, karena banyak waktu seorang ayah di rumah, maka yang menjaga anak-anak dan mendampingi anak-anak sekolah online di rumah adalah papa. Sedangkan mama fokus untuk bagaimana memenuhi tanggung jawab keluarga untuk kebutuhan, terpenuhinya kebutuhan. Saudara, ada perbedaan peran di sini. Dan kita harus akui ini terjadi pada masa-masa ini. Di rumah tangga juga berbeda kemudian peran dari anak-anak. Anak-anak setelah sekolah online jam 8 sampai jam 1 mungkin, kemudian mereka juga membantu mama papanya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di rumah. Saudara, ada peran yang berbeda. Dan ini harus kita tata ulang. Harus kita komunikasikan ulang. Dan masing-masing orang harus terbuka. Masing-masing orang harus jujur dengan keadaannya. Masing-masing orang harus mengerti tentang keadaan orang lain. Dan masing-masing orang harus punya apa? Concern terhadap keadaan yang ada. Ini bukan masa yang biasa, saudara. Ini bukan kondisi yang biasa. Harus kita komunikasikan. Duduk bersama. Papa, mama, anak-anak, orang tua duduk bersama. Kita bersama melihat peran-peran yang berbeda. Kita tata ulang lagi perannya. Dalam kondisi ini harus menata ulang peran atau roles. Kalau enggak, saudara-saudara, ini ada tuntutan atau ada tekanan yang tidak sehat. Orang punya ekspektasi tertentu, yang lain juga punya ekspektasi tertentu. Orang mengharapkan tertentu, enggak nyambung. Bahkan ada orang-orang tertentu, ya, keluarga tertentu yang pada saat sebelum pandemi dan setelah pandemi ini nggak mau memikirkan sesuatu perubahan, saudara-saudara. Akhirnya apa? Menuntut sesuatu, menuntut suami seperti sebelumnya. Ini kondisi yang tidak biasa. Maka kita harus menata ulang roles kita, menata ulang peran kita, duduk bersama, saling terbuka.
dengan hati yang tenang dan damai. Bicara bersama. Tata ulang peran lagi. Gali peran-peran yang dibutuhkan. Anak, istri, suami, bicara bersama. Ini yang penting saudara-saudara yang pertama. Menata ulang roles. Yang kedua, menetapkan kembali rules. Saudara, menarik sekali di Kota Malang, ya. Itu beberapa keluarga punya peraturan yang baru pada masa pandemi ini. Membuat aturan-aturan yang baru baik bagi anggota keluarga maupun orang-orang yang akan datang menjadi tamu di rumah itu. Ada beberapa tempat di Jawa Timur, saya percaya ini juga terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di seluruh daerah di Indonesia, itu tidak mengizinkan tamu atau orang asing untuk bertamu pada masa-masa pandemik ini. Kalaupun mereka bertamu dalam urusan yang sangat penting dan genting, harus lapor dulu. Nah saudara-saudara, karena itu penyesuaiannya adalah ada aturan-aturan baru di dalam keluarga pada saat menerima tamu, dan juga aturan-aturan baru untuk menjaga kebersihan. Dulu mana ada sih orang membuat wastafel di depan, dan mana ada sih aturan yang mewajibkan semua anggota keluarga, siapapun yang masuk ke rumah itu harus cuci tangan, ya. Dan cuci tangannya juga ada aturannya, saudara-saudara. Ada aturan-aturan baru. Saudara-saudara, kita bicara tentang peran atau roles. Kita juga patut bicara tentang rules. Maka apa? Kita harus menetapkan kembali rules dan aturan atau aturan di dalam rumah. Kalau tidak, saudara-saudara, semua jadi bingung. Ini harus ada kesepakatan. Ya. Nah, di dalam keluarga kami ada kesepakatan baru tentang aturan. Ya. Aturan tentang kebersihan lantai itu bagaimana, tentang kalau kita pesan online itu bagaimana, itu ada aturan-aturannya saudara-saudara. Dan saya percaya itu terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Nah, aturan-aturan ini perlu disepakati. Maka setelah tadi menata ulang peran, kita harus menetapkan aturan-aturan di dalam rumah tangga kita. Meskipun ini adalah aturan-aturan yang lama, kita ingatkan lagi. Dan juga kita juga perlu menetapkan bersama aturan-aturan yang baru pada masa-masa ini. Saudara, kenapa penting? Karena tanpa aturan, di dalam hubungan yang majemuk, dengan perbedaan-perbedaan orang dan cara berpikir dan persepsi, tanpa aturan, kita jadi sulit saudara-saudara untuk bergerak. Ya, malah tanpa aturan, konflik itu bisa makin tinggi. Karena apa? Menurut saya begitu, menurut kamu begitu. Tanpa ada kesepakatan, konfliknya makin tajam, makin dalam, dan menyakitkan saudara-saudara. Untuk mengurangi konflik itu butuh kesepakatan aturan. Ya, butuh kesepakatan aturan. Memang dengan aturan ini belum tentu semua orang itu nurut dengan aturan ini. Ya. Tetapi saudara, dengan ada aturan dan kesepakatan aturan itu, masing-masing orang belajar untuk apa? Taat pada aturan yang ada. Dan mengingatkan pada aturan yang ada. Itu yang kedua. Maka marilah di dalam Dwi Pekan, Tri Pekan atau bulan keluarga ini, coba kita melihat kembali. Adakah aturan-aturan yang kita perlu buat di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita? Bukan hanya bicara, Pak, kita kan sudah lama menikah, ya tahu sama tahu lah. Sekali waktu istri saya bilang gini sama saya. Istri saya itu kalau panggil saya itu yang, bukan peyang saudara-saudara ya, sayang ya. Yang hujan. Terus saya bilang ya tiap tahun ya juga ada musim hujan. Kenapa memang hujan? Istri saya nadanya lebih tinggi kali kedua. Hujan. Loh, saya bilang, ya kenapa memang hujan? Suruh stop. Kali ketiga lebih tinggi lagi nadanya. Hujan. Terus saya bilang, memang kenapa hujan? Aku gak ngerti, saya bilang gitu. Terus istri saya tunjuk, itu loh hujan, tolong jemuran diangkat. Ya ampun.
Maksudnya begini, kalau hujan tolong lihat keluar dan lihat itu ada jemuran. Tolong itu angkat jemurannya. Gitu saudara-saudara sekalian. Nah, ini kan komunikasinya kurang jelas. Akhirnya begini, kalau hujan, nah siapa yang ngangkat jemuran? Gitu saudara-saudara. Nah saudara, ini penting sekali hal-hal yang kecil untuk mengurangi konflik. Dan kita sepakat untuk ada aturan supaya apa? Tensi itu bisa diatur, jangan tinggi terus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara, membangun secara bersengaja relationship atau hubungan. Saudara-saudara, ada peran, ada aturan, ada rules. Kalau rules dan rules ini tidak didasarkan pada relationship, maka saudara-saudara, apa itu artinya keluarga? Karena keluarga itu bukan hanya bicara tentang peran, bukan hanya bicara tentang aturan, tapi bicara tentang hubungan. Apa gunanya mengelola kekuasaan dalam keluarga kalau hanya bicara tentang peran, bicara tentang aturan tanggung jawab, tapi tidak bicara tentang bagaimana membangun hubungan. Saudara-saudara, salah satu isu sentral dalam kehidupan saat ini di dalam masa pandemik adalah ketidakhadiran orang tua di tengah-tengah keluarga atau dalam kehidupan anak saat ini. Loh, Pak, kan saya ada setiap waktu, bahkan sekarang masa pandemik ini saya lebih banyak waktu kok di rumah. Saudara-saudara, ada beda antara ada dan hadir, saudara-saudara. Engkau bisa ada di satu tempat, tapi belum tentu engkau hadir di sana. Betul? Engkau ada, tubuhmu ada di gereja. Tapi pikiranmu di HP-mu sambil engkau main game. Dengarkan khotbah 5 menit. Setelah itu sepanjang sampai akhir khotbah engkau main game. Engkau ada di sana badanmu. Tapi pikiranmu, hatimu tidak ada di sana. Engkau tidak hadir. Hadir adalah keberadaan secara utuh dan penuh. Saudara-saudara, menjelaskan tentang ada dan hadir itu yang paling gampang itu, coba dengerin lagunya Armada ya, Armada. Yang kemarin ku melihatmu, nanya, apa kurangnya aku di dalam aku. Nah ini dia. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Ada raga tapi tidak ada hati. Itu maksudnya hadir, saudara-saudara. Hadir adalah raga dan hati. Banyak orang, banyak waktu sekarang di rumah, tapi hatinya tidak di sana. Pikirannya tidak di sana. Nah, waktu ditanya, Pak, apa-apa? Karena pikirannya di gadgetnya. Anak-anak ngomong, nggak nyambung. Karena apa? Pikiran dan hatinya tidak di sana. Saudara-saudara sekalian, hubungan perlu dibangun. Hubungan yang hadir perlu dibangun. Memberikan sepenuhnya pikiran dan hati di dalam rumah perlu disengaja. Karena saudara-saudara, keluarga bukan hanya bicara tentang peran, keluarga bukan hanya bicara tentang aturan, keluarga bicara tentang hubungan. Maka di dalam masa-masa ini, marilah saudara-saudara kita membangun dan mengelola kekuasaan di rumah kita. Dengan cara apa? Menata rules. Menetapkan rules. Dan dengan bersengaja membangun relationship. Supaya apa saudara-saudara? Kehidupan keluarga kita bisa produktif. Produktif artinya apa? Bukan hanya menghasilkan, tapi juga menjadi berkat.
bagi kehidupan anggota keluarga, dan juga kehidupan di sekitar rumah kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam bahagia, salam sehat. Nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara mengalami berkat-Nya, dan kita menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Allah kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, utamanya karena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih belum dapat terhentikan mata rantai penularannya. Kami terus Engkau lindungi dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk terus hidup, mengerjakan karya-karya yang baik di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa kami. Berilah hikmat kepada pemerintah kami, kepada Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kementerian beserta para kepala-kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten kota. Beri mereka hikmat untuk boleh mengambil terus langkah-langkah yang semakin tepat untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Berikan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah. Biarlah para gubernur, para bupati, para wali kota betul-betul mau berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan presiden, dengan kementerian-kementerian terkait, supaya langkah-langkah dalam menghentikan penyebaran COVID ini menjadi langkah-langkah bersama yang bersinergi supaya dapat segera dihentikan. Bapa di sorga, kuatkan mereka yang sekarang sedang terpapar. Berikan terus keyakinan bahwa dengan pertolongan tenaga medis, para dokter yang merawat mereka, kesembuhan akan Engkau berikan. Dan berikan kepada para dokter kekuatan terus menerus, kesehatan yang semakin prima, supaya mereka, para dokter, para perawat dan tenaga medis lainnya yang berada di garda terdepan dalam menangani sesama kami yang tertular ini, boleh sungguh-sungguh tetap tenang ya Allah, sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan betul-betul Engkau berkarya melalui mereka. Keluarga-keluarga para dokter dan tenaga medis yang barangkali mengalami juga kekhawatiran tentang anggota keluarga mereka, Engkau hiburkan dan tetap kuatkan, supaya dengan pertolongan Tuhan mereka boleh beri dukungan terus-menerus kepada anggota keluarga yang sedang mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan. Berikan kepada kami warga, masyarakat, kesediaan untuk patuh pada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Supaya kami bersama-sama juga ya Allah untuk boleh sungguh-sungguh mengambil bagian dalam upaya memelihara, merawat kehidupan. Bapa di sorga, hiruk pikuk di tengah-tengah masyarakat, karena ada sekelompok orang yang punya agenda-agenda tertentu yang tak berkontribusi positif pada upaya penanganan COVID ini. Bahkan yang dengan agenda tertentu melakukan hal-hal yang justru mempercepat
atau menambah penularan dengan mengumpulkan massa di berbagai tempat. Engkau beri hikmat kepada para pimpinannya supaya sungguh-sungguh apa yang terucap oleh mulut mereka adalah juga yang mereka kerjakan. Kalau mereka berjuang untuk bangsa, biar itu boleh mereka wujudkan dengan sikap hidup dan dorongan-dorongan kepada para pengikutnya untuk betul-betul merawat kehidupan. Terima kasih Allah, berkati kementerian yang bergerak atau yang mengurus masalah ekonomi. Keadaan kami yang tidak terlalu baik, biarlah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah boleh teratasi, paling tidak kami boleh bertahan ya Allah, supaya krisis yang di depan mata ini bahkan sudah terjadi ini dapat kami lewati dengan baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah doa kami, sempurnakan yang kami berikan kepadamu dalam nama anak Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang kekasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan penuh sukacita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpul di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa.
Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Allah, pimpinlah setiap orang yang mengelola persembahan ini, dan bimbinglah kami dan keluarga kami untuk hidup taat dan setia dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang terkasih, kuasailah dirimu dalam hikmat yang Kristus teladankan. Maka damai dan sejahtera hadir di tengah keluargamu, dan engkau pun turut serta menyempurnakan persatuan di dalam Tuhan bersama dengan segenap saudaramu. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus melingkupimu dan seluruh keluargamu, serta memampukan engkau untuk berhikmat dalam mengendalikan diri dan kuasa, agar kebaikan dan perdamaian senantiasa terpancar dalam dirimu kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.